الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan nikmat rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kita dalam pengajian kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah karya Al-Hafidh Al-Maqdisi. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang kita pelajari fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk termulia Imamul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, dzikru mawalihi, utawi iki iku penyebutan pira-pira maulane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki budak-budak. Beliau memiliki hamba-hamba sahaya. Sebagian para budak itu telah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian dari budak tersebut belum dimerdekakan atau tidak dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka disebut sebagai Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula sendiri dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kata maula dalam bahasa Arab itu maknanya ada 21 makna. Artinya sangat banyak sekali. Dan di sini yang dimaksud adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang sudah dimerdekakan maupun yang tidak dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithata ibni Shurahil al-Kalbiyu, iku Zaid ibn Harithah. Artinya di situ ada yang di mubtada'nya mahdzuf. Hum maula Rasulillah, hum Zaid bin Harithah, atau mawali Rasulillah hum Zaid bin Harithah, Zaid ibn Harithah ibn Shurahil al-Kalbi. Wa benuhu lan anake Zaid bin Harithah, wa benuhu lan utawi gitu lah. Wa benuhu lan anake, Zaid bin Harithah
iku Usamatu bin Zaidin, Usamatu bin Zaidin. Wa ibnuhu lan utawi anake Zaid bin Harisah iku Usamatu bin Zaidin, Usamatu bin Zaid. Wa kana lan ana yuqalu den ucapaken li Usamah bin Zaid maring Usamah ibn Zaid al-hibbu ibnul hibbi, kekasih anake kekasih. Hadirin rahimakumullah, maula Rasulillah yang pertama adalah Zaid bin Harisah. Ini yang sudah kita ceritakan dalam pertemuan sebelumnya. Zaid bin Harisah ini adalah budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah dan beliau diangkat menjadi anak angkat Nabi sebelum kemudian turun ayat tentang pengharaman tabanni, sehingga sampai beliau dijuluki dengan Zaid ibnu Muhammad. Tetapi kemudian turun ayat yang membatalkan tentang tabanni tersebut atau yang mengharamkan tabanni. Zaid bin Harisah itu punya putra namanya Usamah ibnu Zaid. Tidak diragukan Zaid bin Harisah orang yang mulia, orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan putranya Usamah bin Zaid ini juga orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Usamah bin Zaid itu disebut dengan Al-Hibbu ibnul Hibbi. Al-Hibbu ibnul Hibbi. Seorang Al-Hibbu itu artinya adalah Al-Habib, Habibu Rasulillah, Hibbu Rasulillah. Usamah bin Zaid disebut Hibbu Rasulillah. Zaid bin Harisah Hibbu Rasulillah, artinya kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekasih artinya orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Zaid itu Hibbu Rasulillah, putranya Usamah bin Zaid itu Hibbu Rasulillah. Sehingga Usamah bin Zaid itu disebut Al-Hibbu ibnul Hibbi. Al-Hibbu ibnul Hibbi. Jadi disebutkan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Usamah. Beliau memuji Usamah dengan mengatakan inna Usamata kana ahabba ila Rasulillahi minka, kepada salah satu orang. Sayyiduna Umar mengatakan sesungguhnya Usamah itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada kamu. Wa abuhu kana ahabba ila Rasulillah min abika. Dan ayahnya Usamah yaitu Zaid bin Harisah itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada ayah kamu. Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah daripada kamu. Ini Umar berkata kepada salah seorang sahabat. Dan ayahnya Usamah yaitu Zaid ibnu Harisah itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada kamu. Sehingga di sini muncul istilah Al-Hibbu ibnul Hibbi. Hibbu Rasulillah ibnu Hibbi Rasulillah. Jadi ayah dan anaknya sama-sama orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harisah dan Usamah ibnu Zaid. Wa Thauban bin Bujdud wa kana lahu nasabun fil Yaman. Wa kana lan ana lahu iku ketuwe Thauban ibnu Bujdud nasabun utai nasab fil Yamani ing dalam tanah Yaman. Wa Abu Kabasyata, ini kebanyakan nanti hanya kita baca saja karena kita tidak mengenalnya secara luas, belum mengenal mereka secara luas. Sehingga kita baca nama-nama dari Maula Rasulillah. Di antaranya Thauban ibnu Bujdud, itu nasabnya ada di Yaman.
Wa Abu Kabsyata min muwalladi Makkata. Wa Abu Kabsyata lan Abu Kabsyah min muwalladi Makkata, saking wong kang den lahiraken wonten ana Makkah. Yuqalu dan ucapaken ismuhu utawi jenenge Abu Kabsyah. Ketika disebut Abu Kabsyah itu berarti kan kunyah, berarti dia punya nama asli. Ismuhu utawi jenenge Abu Kabsyah iku Sulaim. Sulaim. Syahida nakseni sapa Abu Kabsyah Badron ing perang Badar. Nakseni artinya dia ikut hadir dalam perang Badar. Berarti dia memiliki kemuliaan. Karena setiap orang yang ikut dalam perang Badar, mereka memiliki kemuliaan dibandingkan dengan sahabat yang tidak mengikuti perang Badar. Wa yuqalu lan den ucapaken kana ana sapa Abu Kabsyah iku min muwalladi ardi Daus, setengah saking wong kang den lahiraken ana tanah Daus. Di mana itu Daus kita juga nggak tahu ya. Wa ana satu min muwalladi As-Sarrah, kemudian Anasah min muwalladi Sarah, setengah saking wong kang den lahiraken ana tanah As-Sarrah. Tanah As-Sarrah itu di daerah Arafah, di daerah Arafah. Berarti dekat dengan Makkah. Wa salihun lan saleh, syukran atau syukoran atau syukran. Wa rabah aswad, wa yasarun nubi. Wa Abu Rafi'in lan Abu Rafi', wasmuhu lan utawi jenenge Abu Rafi' iku Aslam. Wa qila lan den ucapaken Ibrahim. Jenenge iku Ibrahim. Wa kana lan ana sapa Abu Rafi' iku abdan kawula lil Abbasi ketuwe Al Abbas. Fa wahabahu nuli ngibahaken utawa maringaken sapa Al Abbas ing Abu Rafi' lin nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ataqahu nuli merdekaaken sapa Kanjeng Nabi ing Abu Rafi'. Jadi salah satu maula Rasulillah namanya Abu Rafi'. Tentang nama aslinya ada dua pendapat, sebagian mengatakan Aslam, sebagian mengatakan namanya adalah Ibrahim. Jadi dulunya Abu Rafi' ini adalah budaknya Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diberikan, dihibahkan, karena hamba sahaya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu dari satu sisi dia manusia, tetapi di sisi yang lain dia seperti harta benda yang bisa diwariskan, bisa dijual, bisa dibeli, bisa dihibahkan. Abu Rafi' itu milik Al-Abbas, paman Nabi, kemudian dihibahkan, diberikan oleh Al-Abbas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberikan kepada Nabi, kemudian Nabi memerdekakan Abu Rafi' ini. Wa Abu Muwaihibata lan Abu Muwaihibah bin muwalladi Muzainata, setengah saking wong kang den lahiraken wonten daerah Muzainah. Muzainah itu juga nama suatu daerah. Wa fadalatu lan fadalah nazala kang tumurun sapa fadalah bisyam ana daerah Syam. Wa Rafi'un lan Rafi' kana li Sa'id bin al-As, kana ana sapa Rafi' iku li Sa'id bin al-As, ketua Sa'id bin al-As. Dulunya budak dari Rafi' ini, budaknya Sa'id bin al-As. Fawarithahu nuli marisi ing Rafi' sapa waladuhu anake Sa'id bin al-As. Fa'ataqahu nuli merdekaaken sapa waladuhu ing Rafi', ing Rafi' sapa ba'duhum sebagiane ahli warise
Sa'id bin al-As. Wa tamassaka lan ngeker sapa ba'duhum sebagiane ahli warise Sa'id bin al-As. Faja'a nuli teka sapa Rafi'un Rafi' ila nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'inuhu amrih utawa njaluk tulung sapa Rafi' ing Kanjeng Nabi. Fawuhibalahu nuli dan hibahaken sapa Rafi' lahu maring Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa Rafi' iku yaqulu ngucap sapa Rafi' ana utai ingsun iku maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Maula Rasulillah yang berikutnya namanya Rafi'. Rafi' ini sebelumnya adalah budak milik Sa'id bin al-As. Kemudian diwarisi. Seperti yang tadi sudah kita kemukakan, jika pemilik seorang budak itu mati, maka budaknya bisa diwarisi oleh anaknya, oleh ahli warisnya secara umum. Kemudian diwarisi oleh anaknya, kemudian dimerdekakan sebagian dan tidak dimerdekakan sebagian, atau sebagian memerdekakannya, sebagian tidak memerdekakannya. Artinya kalau seseorang itu misalnya hamba sahaya, satu hamba sahaya, kemudian ini berbicara tentang hal yang lainnya, seperti harta benda itu kan dibagi. Kalau misalnya budaknya satu, itu bagaimana membaginya? Nah, tentu di sini nanti akan dilihat pada harganya, seperti barang, misalnya kalau tanahnya satu, maka kan bisa dibagi-bagi. Tapi kalau misalnya manusia, bagaimana dia membagi-baginya? Nah, maka akan dilihat pada nilai atau harga dari budak tersebut. Kemudian makanya muncul kemudian ada sebagian yang memerdekakannya dan ada sebagian yang tidak memerdekakannya. Kemudian Rafi' ini datang kepada Nabi, meminta tolong kepada Nabi, meminta agar Rafi' ini bisa merdeka, secara 100% dia merdeka. Sehingga Rafi' ini kemudian dihibahkan kepada Nabi, dan Nabi kemudian memerdekakannya. Jadi sebelumnya punya orang, Rafi' ini budak milik orang, artinya bukan milik Nabi, milik orang lain. Kalau misalnya yang memerdekakannya itu orang lain, berarti dia bukan maula Rasulillah. Dia menginginkan kemuliaan dengan menjadi maula Rasulillah, sehingga Rafi' ini meminta tolong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang status dirinya, agar beliau bisa menjadi maula Rasulullah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak diceritakan bagaimana caranya, sehingga Rafi' kemudian bisa dihibahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan dihibahkan ya, dengan cara dihibahkan, tetapi awal ceritanya seperti apa tidak disebutkan di sini. Jalan ceritanya sehingga Rafi' ini dihibahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti dia dihibahkan kepada Nabi, kemudian Nabi memerdekakannya, dan Rafi' berbangga diri dengan mengatakan ana maula Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap orang yang memiliki hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pasti senang, mereka pasti gembira meskipun dia seorang budak dari Nabi. Seperti yang kemarin kita sebutkan,
Nah, sebagian mereka enggak mau berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sudah dimerdekakan. Karena ya baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulianya Rasulullah, barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka enggak mau berpisah dengan Nabi. Mereka yang enggak punya ikatan tertentu, pengen memiliki ikatan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Rafi' ini, sampai dia ingin yang memerdekakan dirinya itu adalah Nabi bukan yang lainnya, sehingga beliau datang kepada Nabi minta tolong, sehingga pada akhirnya Rafi' dihibahkan kepada Nabi dan Nabi memerdekakannya, sehingga dia bisa berbangga menjadi seorang maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mid'amun, yang berikutnya adalah mid'am. Namanya mid'am. Aswadu wahabahu lahu rifa'ah, wahabahu mengibahaken ing mid'am aswad lahu maring Rasulullah sapa Rifa'atu bin Zaid, Rifa'ah ibnu Zaid al-Judhamiyu, wa kana min muwalladi Himsa, wa kana lan ana sapa mid'am aswad iku min muwalladi Khisma, setengah saking wong kang den lahiraken ana tanah Khisma. Kutila den pateni biwadil qura, biwadil qura ing dalem tanah utawa ing dalem kampung Al-Qura. Wa Kirkirah lan Kirkirah, kana ana sapa Kirkirah iku ala thaqalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ing atase wong kang nggawa beban atau barang-barange Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di sini ada nama mid'am dan ada nama Kirkirah. Mid'am ini adalah juga disebutkan yang Kirkirah, ya, Kirkirah dan juga mid'am. Ini adalah dua orang yang disebut oleh Nabi itu finnar. Nabi menyebutkannya huwa finnar. Meskipun dia dekat dengan Nabi, artinya dia pertama dia sahabat, kemudian dia maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutnya dengan huwa finnar. Dia akan berada di dalam neraka. Maksudnya dia berhak atau yastahiqu al-azab. Dia berhak untuk mendapatkan azab neraka nanti di akhirat. Ini maksudnya seperti itu. Ada mid'am, ada Kirkirah. Apa dosa yang dilakukan oleh Kirkirah? Yaitu dia mencuri ghanimah. Jadi setelah terjadi peperangan, kemudian umat Islam mendapatkan kemenangan, maka di situ ada namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu semestinya dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dibagikan secara syar'i, artinya mengikuti ketentuan syariat Islam. Dibagikan dengan mengikuti ketentuan syariat Islam. Semestinya seperti itu. Dan tidak boleh
harta rampasan perang itu diambil sebelum dibagikan secara syar'i. Seseorang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, maka dia namanya telah melakukan ghulul. Istilahnya min ma'asil badan itu adalah al-ghulul, yaitu mengambil bagian dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ini sama juga dengan mencuri. Kenapa? Karena nanti setelah misalnya tidak ketahuan, misalnya tidak diketahui, kemudian dia mengambilnya, ketika dalam pembagian syar'i dia akan dapat lagi karena nggak diketahui kalau dia sudah ngambil duluan. Maka ini adalah pencurian. Ghulul itu sebenarnya pencurian dan ini tergolong sebagai dosa besar. Dan ini dilakukan oleh Kirkirah dan juga Mid'am. Ini dikenal disebut dalam hadis innahu atau huwa finnar. Dia berada di dalam neraka, artinya dia berhak untuk mendapatkan azab neraka. Bukan berarti dia kafir atau dia munafik yang akan abadi di dalam neraka. Jadi istilah huwa finnar, dia ada di dalam neraka, artinya dia akan berhak untuk diazab di dalam neraka. Bukan berarti dia akan menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Karena dia ini bukan orang kafir dan dia juga bukan orang munafik. Munafik yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya dan memperlihatkan Islam di luarnya. Dia enggak seperti itu. Dia pembantu Rasulullah, dia budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya, dan dia seorang sahabi, seorang sahabat yang muslim mukmin. Tetapi Nabi menyebutnya huwa finnar, dia ada di neraka. Karena dia telah melakukan dosa besar, sehingga dia berhak untuk mendapatkan azab. Karena ketika dia mati, itu belum terlihat dia telah bertaubat dari dosanya. Karena Kirkirah ini ketika ditemukan mati, ternyata dia membawa barang-barang harta rampasan perang sebelum dibagikan. Nah, ketika ditemukan Kirkirah ini dalam keadaan mati, ternyata dia masih membawa barang-barang harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dia sudah menyembunyikan sendiri untuk dirinya sebelum dibagikan, dan dia mati dalam keadaan membawa barang curian ghanimah tersebut. Sehingga Nabi mengatakan huwa finnar. Artinya dia ketika mati belum bertaubat karena dia masih membawa barang-barang curian tersebut. Di sini menunjukkan, hadis itu menunjukkan tentang haramnya ghulul yang pertama, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan secara syar'i. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat itu marotib. Para sahabat itu derajatnya bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Tidak semua sahabat itu aulia. Tidak semua para sahabat itu derajatnya sangat tinggi, enggak. Tetapi bertingkat-tingkat. Ada di antara para sahabat itu yang melakukan maksiat. Seperti ini, seperti dia, Kirkirah ini. Dia melakukan maksiat ghulul. Ada sebagian sahabat Nabi itu yang mencuri. Ada sebagian sahabat Nabi itu yang berzina. Sehingga ada disebutkan dalam beberapa hadis, seorang perempuan datang kepada Nabi, dia mengaku berzina. Kemudian dijatuhkan hukuman rajam kepada perempuan tersebut. Dan ada beberapa lagi yang mencuri yang kemudian dipotong tangannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya para sahabat itu tidak satu derajat. Mencintai para sahabat secara global, secara ijmali, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, artinya secara global. Tetapi
kalau menyebut satu sahabat yang dalam hadis disebut dia misalnya pelaku maksiat, nah, maka tentu saja ketika kita mencela orang tersebut karena telah bermaksiat kepada Allah, itu bukan sesuatu yang dosa. Nah, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat Rasulullah secara global itu wajib. Membenci para sahabat secara global itu adalah kemaksiatan, nah, secara global. Tetapi individu per individu yang apabila terbukti bahwa individu seorang sahabat itu misalnya dia disebut Nabi misalnya finnar, nah, maka tidak berdosa apabila seseorang itu membencinya karena dia telah berbuat maksiat. Nah, seperti Kirkirah ini, dia telah terbukti mati dalam keadaan belum bertaubat dan Nabi menyebutnya dengan sebutan huwa finnar. Kalau kemudian kita mengatakan Kirkirah huwa finnar, seperti Nabi mengatakan Kirkirah finnar, kita juga menyebutnya huwa finnar, meskipun beliau adalah sahabat Nabi, itu bukan sebuah celaan terhadap para sahabat, karena kita ikut Nabi. Nah, kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menyebut mereka yang memerangi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam peperangan yang Ammar bin Yasir itu meninggal di situ, disebut sebagai sebagai Taifah Baghiyah, maka itu bukan sebuah cacian terhadap para sahabat. Kenapa? Karena kita mengikuti Nabi. Nabi dalam hadis, yang hadis ini statusnya mutawatir, termasuk perawinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi bersabda, waiha Ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Nah, sungguh kasihan Ammar dibunuh oleh kelompok baghiyah, al-fi'atul baghiyah. Nah, dan Ammar ketika dalam perang Siffin ternyata berada di pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang membunuhnya adalah di pihak tentaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berarti kelompok yang menentang Sayyidina Ali di perang Siffin disebut dengan al-fi'atul baghiyah oleh Nabi. Maka kalau kita menyebut mereka dengan sebutan al-fi'atul baghiyah, kelompok pemberontak, maka itu bukan celaan terhadap para sahabat yang diharamkan, bukan celaan terhadap para sahabat yang diharamkan. Kenapa? Karena kita hanya ikut apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak lebih. Kita tidak mencaci, mencela lebih dari itu. Kita hanya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini juga demikian. Kirkirah ini dia telah melakukan hulul, sehingga kemudian dicaci, dicela oleh Nabi dengan sebutan huwa finnar. Kalau kita menyebut Kirkirah dengan sebutan huwa finnar, ini bukan celaan terhadap para sahabat yang diharamkan. Agar kita mengetahui tentang masalah ini, agar tidak hulu, tidak berlebihan kita di dalam di dalam agama. Karena sebagian orang yang hulu, yang berlebihan dalam agama, ada sebagian mereka mengatakan bahwa debu bekas telapak kaki kudanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu lebih mulia daripada daripada orang mukmin. Debunya saja. Ada, itu namanya apa? Berlebihan dari sesuatu yang ketentuan yang ditentukan oleh agama di dalam memuji seseorang. Masa debu bekas telapak kuda, bukan debu bekas telapak kaki.
tetapi debu bekas telapak kuda yang ditumpangi oleh Muawiyah bisa lebih mulia dari orang-orang mukmin. Bagaimana dikatakan seperti itu? Hadirin rahimakumullah. Ini tambahan faidah tentang bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat. Yang paling mulia, yang paling sangat mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian baqi al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Kemudian setelah itu mereka yang ikut perang Badar, yang ikut perang Uhud dan seterusnya. Ada derajat-derajatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Tidak satu tingkatan para sahabat itu. Di antara para sahabat ada yang melakukan dosa, melakukan maksiat, sehingga kemudian Nabi menegakkan hukum Islam, hukum had, hukum kafarah tentang perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan. Hadirin rahimakumullah. Wa Zaidun, kita lanjutkan. Wa Zaidun lan Zaid jaddu Hilal bin Yasar bin Zaid. Baik Hilal bin Yasar bin Zaid. Wa Ubaidun lan Ubaid. Wa Tahman lan Tahman. Au Kaisan utawa Kaisan. Au Mihran utawa Mihran. Au Zakwan utawa Zakwan. Au Marwan utawa Marwan. Wa Ma'burun lan Ma'bur al-Qibtiyyu. Al-Qibtiyyu kang bangsa Qibti. Kalau Qibti itu berasal dari Mesir, berarti Al-Qibti. Itu salah satu nama dari suku. Ahdahu was awe hadiah ing Ma'bur Al-Qibti sapa Al-Muqawqis. Al-Muqawqis itu sama berarti dengan kemarin siapa? Mariyatu Al-Qibtiyah dan saudara perempuannya. Saudara perempuannya dua dihadiahkan kepada Nabi. Kemudian juga ada Ma'bur Al-Qibti, itu juga hadiah dari Al-Muqawqis, budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita telah selesai membahas tentang mawali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita pahami, sering kita sebut tentang masalah ini, bahwa adanya perbudakan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki budak-budak, para sahabat juga memiliki para budak. Pertama, menunjukkan bahwa perbudakan itu adalah sesuatu yang legal dalam syariat Islam. Seandainya itu adalah diharamkan, tentu Nabi akan memerdekakan seluruh budaknya. Tetapi Nabi tidak memerdekakan seluruh budaknya. Demikian juga Sayyiduna Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya dari kalangan para sahabat, pasti mereka memerdekakan seluruh budaknya. Tetapi pada kenyataannya tidak. Sayyiduna Ali juga memiliki banyak sekali para budak. Itu menunjukkan bahwa perbudakan itu legal secara syarak, tetapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah diatur oleh syarak tentang mekanisme perbudakan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya perbudakan itu tidak berarti bahwa Islam itu kejam, atau Islam itu sadis, atau Islam itu tidak berperi kemanusiaan, atau tidak berarti juga bahwa Islam itu tidak tidak menghargai manusia, hak asasi manusia dan seterusnya. Tidak berarti seperti itu. Karena meskipun perbudakan itu ada, tetapi dalam Islam diwajibkan bagi para pemilik budak itu untuk berlaku baik, untuk berakhlak, tetap menjaga akhlak mulia terhadap para budaknya. Mereka tidak boleh
berlaku zalim kepada para budak. Dari sisi hak-hak dari para budak itu tetap dijaga, dan itu adalah bagian dari akhlak Islam. Jadi dari sisi makannya, dari sisi pakaiannya, dari sisi kehidupannya, kalau misalnya dia sakit bagaimana, dari sisi pergaulan semuanya, apalagi kalau dia adalah seorang budak yang muslim, maka diperintahkan oleh agama seorang pemilik budak itu untuk berlaku mulia, berlaku baik, menggaulinya dengan pergaulan yang baik. Seperti itu. Tidak menzoliminya sama sekali. Tidak berarti identik kalau budak itu ya dipukul-pukul atau ditendang-tendang, enggak seperti itu perbudakan di dalam Islam. Tetapi seorang pemilik budak diwajibkan untuk memperlakukannya dengan perlakuan yang baik seperti halnya dengan sesama muslim lainnya. Itu yang kedua yang perlu kita ketahui terkait dengan masalah ini. Karena sering dalam masalah ini dijadikan sebagai bahan bulian atau bahan celaan oleh kelompok-kelompok pembenci Islam. Mereka orang-orang yang anti terhadap Islam mencari celah untuk mencela Islam dengan melalui jalur ini. Padahal perbudakan bukan hanya ada dalam Islam, tetapi juga ada di Barat. Sampai sekarang di negara-negara Barat, bahkan di Amerika itu masih ada pembedaan antara orang-orang berkulit putih dengan orang-orang yang berkulit hitam. Sementara di dalam Islam itu sudah nggak ada. Status budak dan bukan budak itu ada, tetapi indallah dalam Islam semuanya sama. Seorang budak kalau dia beriman dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan di akhirat selamanya. Meskipun dia seorang budak. Kalau dia mukmin, dia beramal saleh, budak hamba sahaya, dia akan masuk surga dan mendapatkan kenikmatan abadi di akhirat nanti. Tidak dibedakan apakah dia berkulit putih atau berkulit hitam, apakah dia statusnya merdeka atau budak, itu tidak dibedakan. Karena pembedanya adalah pada Islam dan takwa. Kalau dia seorang muslim, dia seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Kalau dia orang yang paling bertakwa, maka dia akan menjadi orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi dalam status di dunia bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain dari sisi statusnya. Tetapi indallah semuanya adalah sama. Tidak dipandang seseorang itu dari suku apa, tidak dipandang warna kulitnya, tidak dipandang seseorang itu orang merdeka atau budak. Kalau dia orang merdeka tetapi kafir, tetapi dia tidak beramal soleh, atau dia banyak melakukan maksiat, maka dia berhak mendapatkan azabnya nanti di akhirat. Itu keadilan Islam. Hadirin rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Satu bab yaitu tentang maula atau mawali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan menyebutkan kuda-kuda Rasulullah. Sampai kudanya itu namanya apa saja. Karena Nabi itu punya banyak kuda dan punya nama kudanya itu. Kemudian ada senjata Nabi, pedangnya Nabi itu juga punya nama sendiri-sendiri. Itu juga disebutkan di sini. Pokoknya semua yang berkaitan dengan Nabi akan disebut dalam kitab ini. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbi ghfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat.